Shalom, selamat pagi. Puji Shalom. Tuhan, Tuhan tetap menjaga hidup kita dalam kasih anugerah yang besar. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul menyampaikan informasi dengan bertanggung jawab. Nah, saudaraku, sebagai bagian dari tanggung jawab seorang pemimpin adalah bagaimana menyampaikan informasi sesuatu yang diterima dari pihak lain, dari Tuhan, dengan bertanggung jawab. Artinya, maksud Tuhan tersampaikan dengan segala aspek yang dibawa pada setiap orang yang mendengar informasi itu. Saya akan mengambil firman dari Bilangan 13 ayat 2, yang merupakan bagian dari perikop Tuhan mengirimkan pengintai ke tanah Kanaan. Firman Tuhan itu berbunyi demikian, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka. Haruslah kau suruh seorang semuanya pemimpin di antara mereka. Jadi ini Tuhan itu memberikan perintah kepada Musa untuk setiap pemimpin suku-suku mereka sendiri yang secara langsung mengintai tanah Kanaan. Ya, nah, kira-kira dari maksud ini, sebenarnya Tuhan itu ingin seperti apa? Ya, tentu kita percaya bahwa itu maksud yang baik bagi negeri itu, yaitu Tuhan ingin membangkitkan semangat orang Israel yang sudah diputar-putar selama bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Tentu orang tidak lagi bisa mengingat janji yang sesungguhnya bahwa di depan mereka itu ada tanah yang berlimpah susu dan madu, tapi cenderung pikiran mereka dipenuhi dengan kesulitan, ketidakpuasan, kemarahan, dan lain sebagainya. Tapi dengan cara menyampaikan kabar baik itu, Tuhan mau bangsa itu bersemangat kembali, bangsa itu bergairah kembali untuk menyelesaikan perjalanan dengan hati yang meluap-luap bahagianya, gitu ya. Dan di situ tidak tanggung-tanggung bahwa yang disuruh untuk mengintai itu adalah pemimpin dari puak dan suku mereka. Jadi artinya level seorang pemimpin itu mereka memiliki karakter yang khusus. Ketika banyak orang mulai disorientasi, ketika banyak orang mulai kehilangan semangat, tapi seorang pemimpin tentu bisa memompakan semangat, bisa memimpin bangsa itu dengan gagah berani untuk menyelesaikan perjalanan yang dipercayakan oleh Tuhan. Tetapi apakah yang terjadi setelah mereka menyelesaikan perjalanan misi mereka 40 hari, mereka pulang kembali ke bangsa itu ya, di Bilangan 13 ayat 25-26, dan mereka langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di padang gurun Paran. Ya, Paran itu belum masuk tanah Kanaan, sedikit lagi. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dengan segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekalian hasil negeri ini. Jadi ceritanya mereka selain membawa kabar, mereka juga membawa buah-buahan gitu ya. Ada standan anggur dan banyak lagi. Jadi ada pengamat militer yang menceritakan bagaimana negeri Israel itu memiliki badan intelijen yang luar biasa. Itu dimulai dari misi ini gitu ya. Mereka selama sekian puluh hari berkeliaran di tanah musuh, mereka bisa mengambil bukti yang komplit dan mereka sampaikan kepada bangsa itu. Tentu mereka memiliki kecakapan yang luar biasa untuk bertindak sebagai pengintai ya, dan itu diwariskan kapabilitas itu sampai saat ini. Ya, kita kenal dengan badan intelijennya Mossad gitu ya. Nah, ditunjukkan ya tipe tiga orang atau tiga tipe orang ketika mereka menyampaikan
sesuatu atau kabar bagi bangsa itu. Ada tipikal pemimpin yang melihat bahwa janji Tuhan itu biasa-biasa saja. Ya, kalau Tuhan berjanji sih itu bukan gratis. Kita tetap harus berupaya dengan keras, bahkan kita melibatkan kekuatan kita sendiri. Itu tipikal pemimpin yang mengintai tadi, salah satu tipe pemimpin yang mengintai tadi. Tapi ada pemimpin yang lain, setelah dia menyampaikan kabar tentang apa yang dilihat dan dialaminya selama misi itu, dia menyatakan bahwa ini janji yang luar biasa, bahwa kita akan dibawa pada satu kondisi yang super istimewa, sehingga kita harus menyelesaikan janji itu dengan semangat, dengan luar biasa. Itu yang dilakukan oleh Kaleb, ya. Tetapi ada pemimpin lain yang justru bilang atau secara tidak langsung bilang bahwa janji Tuhan itu membuat kita susah. Tidak ada sesuatu yang menarik, biasa-biasa saja. Justru kesulitan, penderitaan yang kita dapat. Jadi dari apa yang disampaikan setelah mereka melakukan misi itu ternyata bisa mengkategorikan pemimpin-pemimpin yang diutus itu dalam tipe manusia dalam meresponi janji Tuhan. Terus di ayat berikutnya, di situ dikatakan, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Ya, dia sebenarnya menyampaikan kabar itu dengan kondisi apa adanya. Kemudian yang kedua, hanya, jadi dia menyampaikan satu kabar yang tidak proporsional menurut saya. Ya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Jadi suku Enak itu terkenal suku dengan orang-orang raksasa. Ya kita bisa membayangkan gitu ya. Kalau tinggi saya 170, tapi berhadapan dengan orang yang tingginya 2,5 meter. Belum melakukan apapun aja tentu mental kita sudah dibuat down ya. Tangan kita separuhnya dari jangkauan tangannya, bagaimana kita bisa berantem dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ayat 29, orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori, di pegunungan orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jadi penyampaian berita yang pertama adalah berita yang menyampaikan sesungguhnya, kondisi sesungguhnya dengan bukti dan fakta. Yang kedua, dia mulai memasukkan informasi yang tidak proporsional dengan apa? Menceritakan sesuatu yang sesungguhnya dampaknya negatif. Tapi ternyata tidak di situ saja. Ya. Ayat 32 di situ dikatakan, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang mereka ini. Jadi saudaraku, dari informasi yang disampaikan kepada bangsa itu ada 3 level informasi yang itu sangat berdampak pada mentalitas bangsa itu. Yang pertama, mereka menyampaikan kabar yang sebenarnya. Mereka menyampaikan kabar dengan fakta, dengan data, dengan apa yang mereka bawa. Dan tentu ketika orang melihat ya buah anggurnya, buah lain yang dibawa, wah, tanah ini subur. Kita akan menjadi petani yang sukses. Di sana kita akan menikmati sesuatu yang luar biasa karena berkat Tuhan. Ya, jadi dari fakta yang jujur itu orang tentu akan bergairah. Dan itu yang ada di dalam hati dan pikiran Kaleb maupun Joshua. Kemudian yang lain itu menyampaikan kabar dengan kondisi yang sesungguhnya, tetapi mereka menekankan kabar yang membuat bangsa itu takut, tidak proporsional. Tetapi di sana ada bangsa enak, bangsa yang tinggi besar, mereka diam di sini-sini, di sepanjang laut, dan lain sebagainya.
Jadi bangsa itu mulai berpikir ulang, bangsa itu mulai sedikit ragu-ragu, kita kecil-kecil. Apakah kita mampu? Di sana ada masalah yang besar, di sana ada rintangan yang luar biasa. Sampai akhirnya Kaleb turun tangan ya. Di situ katanya Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Jadi kabar yang disampaikan dengan tidak proporsional justru menekankan sesuatu yang negatif. Memang kabar itu selalu ada mengandung positif, mengandung negatif. Tapi kalau ditekankan yang negatif, itu saja sudah membuat orang khawatir, orang takut. Kemudian level yang ketiga adalah kabar busuk. Di situ dikatakan kabar busuk. Ayat 32 ya, kabar busuk. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Apa itu kabar busuk? Yaitu informasi yang ditambahkan dengan pendapat dia sendiri, ketakutan mereka sendiri, ketidakmustahilan pikiran mereka sendiri. Jadi, kalau seseorang menyampaikan pendapat tetapi dikasih bumbu dengan ketakutan, dengan pendapat mereka sendiri, dengan hal-hal yang tidak mungkin dengan ukuran mereka sendiri, di situ yang disebut dengan kabar busuk. Dan itu tentunya levelnya sangat parah merusaknya. Kalau seorang pemimpin menyampaikan kabar busuk, maka yang ada adalah pertentangan, penolakan, kemarahan, dan akhirnya seseorang yang dipimpinnya tidak lagi mau masuk ke dalam visi dan orientasi yang sama. Di sini terlihat jelas bagaimana cara pandang orang memandang janji Tuhan. Ya, apakah orang itu mempercayai penuh, apakah orang itu separuh mempercayai dengan menambahkan ketakutan, kekhawatiran, atau bahkan tidak mempercayai. Kita tentu orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya penuh bahwa janji Tuhan itu sempurna adanya dan mengarahkan kita pada satu wujud yang luar biasa ketika kita taat, setia, dan terus melakukannya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa.